kali masuk ke dalam ruangannya ini. Mungkin ada yang perlu diceritakan, ada dibicarakan, silakan. Terus? Kenapa takut? Ibu tidak akan marah, sebentar coba cerita dulu. Ibu tidak akan marah, sebentar coba Nana cerita. Pelan-pelan ya. Kamu alami itu membuat kamu merasa sangat tidak semangat ya. Tapi kamu tenang saja. Dengan kamu bercerita dengan jujur kepada ibu tentang apa yang kamu rasakan, ibu janji akan selalu membantu kamu kapan saja kamu membutuhkan ibu. Jadi kamu jangan pernah takut untuk menceritakan apa yang kamu rasakan dan kamu alami ke ibu ya. Ibu tidak akan marah. Sampaikan kira-kira apa yang Nana alami dan Nana rasakan selama ini selama dalam kelas sehingga membuat Nana tidak percaya diri. Saya diri di dalam kelas, saya tidak bisa menulis dan teman-teman saya semua saya tidak dalam menulis. Pasti kesulitan yang kamu alami itu membuat kamu merasa tidak semangat ya. Tapi kamu tenang saja. Dengan kamu bercerita dengan jujur kepada ibu tentang apa yang kamu rasakan, ibu janji akan selalu membantu kamu kapanpun kamu butuh. Oke? Jadi jangan pernah malu dan takut untuk menceritakan apa yang kamu alami dan kamu rasakan kepada ibu ya, karena ibu tidak akan marah. Jadi, kamu merasa sulit untuk membaca dan menulis karena di rumah tidak ada mama yang menemani belajar? Memangnya di rumah kamu tinggal dengan siapa? Terus di rumah oma kamu mengajak kamu untuk belajar? Iya. Terus? Saya malas belajar dengan oma karena kalau saya belajar dengan oma, kalau saya salah, oma pasti marah dengan saya. Tidak, kalau misalnya saya belajar dengan mama selalu sabar, saya salah. Oh, gitu. Kalau boleh tahu, memangnya mama ada di mana? Kalau bapak? Oh, maaf ya nak, mungkin pertanyaan yang disampaikan itu tadi membuat kamu merasa sedih dan kesini. Ketika sudah berada dalam kelas, kira-kira apa yang kamu rasakan ketika kamu melihat teman-teman kamu itu pandai membaca dan juga menulis dengan sendiri. Bisa tidak kamu ceritakan sedikit bagaimana ketika kamu mencoba untuk belajar di rumah? Saya di rumah, oma suruh saya belajar, oma suruh saya belajar, saya pergi tetangga, dan kalau nanti saya pulang pada tetangga, dan saya tidak mau belajar. Kalau begitu, kamu tahu tidak supaya kamu bisa membaca dan menulis dengan baik seperti teman-teman kamu yang lain? Nah, kalau begitu kira-kira menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan supaya bisa seperti mereka? Saya harus belajar membaca dan menulis. Kalau begitu, masalah yang kamu hadapi tadi adalah tidak mampu membaca dan juga menulis dengan baik karena kurang dukungan dari orang tua, yang dimana tadi kamu punya bapak sudah meninggal dan juga kamu punya mama pergi merantau, merasakan. Jadi
Jadi solusinya yang kira-kira menurut kamu solusi yang baik itu seperti apa? Nanti belajar. Harus rajin belajar. Kira-kira belajarnya itu hanya di rumah saja, di sekolah saja bersama dengan ibu guru, atau juga di rumah dengan belajar mandiri dan juga belajar bersama orang. Masalahnya saya malas belajar dengan rumah. Kalau misalkan begini, kalau misalkan anak merasa malas belajar dengan oma, bisa tidak begini? Kamu itu melawan rasa malas yang ada dalam kamu punya diri kan? Dengan cara kan kamu punya handphone tuh, bisa belajar mengenal abjad begitu melalui video-video yang ada di YouTube. Kamu bisa buka YouTube toh? Nah, supaya HP yang anak punya itu bisa digunakan dan dimanfaatkan dengan baik, tidak hanya untuk nonton. Nah, coba anak buka di YouTube, misalnya bagaimana abjad, bagaimana modelnya, bagaimana cara mengucapkannya. Bisa? Nah, kalau misalkan begini juga, kalau tidak ada kuota untuk buka YouTube, bisa juga sore hari kalau misalkan anak tidak ada kesibukan di rumah, datang kepada ibu guru siap membantu untuk membimbing. Jadi untuk mengakhiri pertemuan kita, ibu punya satu saran penting untuk Nana, dan harapannya Nana bisa mengingatnya dan bisa mempraktikannya nanti sampai di rumah. Oke, dengarkan dulu. Itu tadi yang paling penting adalah gunakan HP bukan hanya untuk nonton video, tetapi juga untuk sebagai sarana untuk Nana belajar. Selanjutnya, nanti minggu depan Nana bisa kembali lagi ke sini dan ibu yang akan panggil kalau misalkan Nana sudah datang, supaya ibu bisa lihat apakah ada perubahan dari apa yang sudah Nana jalani